ramalan diwalikan oleh ayam. Ayo kita pecahkan. Connect Indonesia kembali lagi bertemu dengan kita. Hari ini hari Jumat ya, bukan hari Rabu loh ini ya. Dan bukan hari kiamat juga ya, karena banyak Siapa yang tahu? tapi juga nggak tahu sih. Who knows? Tapi banyak orang yang dari dulu nih sampai sekarang sampai akhir-akhir ini membahas tentang kapan hari kiamat itu tiba, memprediksi atau meramalkan. Jadi kayak misalnya yang kemarin tuh yang heboh tuh kemarin tahun 2012 akhirnya nggak kejadian. Nah selain Kan dari banyak jokesnya kan itu. Selain dari situ banyak juga tuh ternyata ramalan-ramalan lain yang ternyata juga tidak kejadian. Apa sajakah ramalan-ramalannya yang tidak kejadian tersebut? Ya, ramalan yang pertama ini langsung aja kita masuk. Ramalan dari Nabi Ayam di Leeds tahun 1806. Ayam kok Nabi Nabi? Ayam. Dalam sejarah banyak orang mengklaim bahwa waktu kembali Yesus Kristus sudah dekat. Namun tidak ada yang seaneh di Leeds, Inggris pada tahun 1806. Pembawa pesan atau nabi yang ngomong kalau bakal kiamat itu adalah seekor ayam. Jadi ini sebutannya The Prophet Hand of Leeds. Jadi dijuluki seperti itu tuh ayamnya. Dia mengeluarkan telur yang bertuliskan Kristus telah datang. Waktu itu banyak orang yang mengunjungi lokasi ayam tersebut, melihat langsung telur itu, lalu meyakini kiamat akan segera datang. Orang-orang yang percaya tiba-tiba menjadi sangat religius. Mereka rajin berdoa siang dan malam dan bertobat atas segala perilaku jahat mereka di masa lalu. Jadi pada tahun itu mereka percaya dari sebuah telur ayam bertuliskan Kristus telah datang ya. Padahal mungkin yang punya ngenulis gitu loh. Bisa aja kan, orang gampang dibohongi juga ternyata. Tapi ya kenapa ya? Banyak orang yang pengen kayak kiamat segera datang gitu ya. Sampai drama-drama apa udah banyak yang bosan hidup gitu ya, udah stres. Mungkin mereka gini. Jadi kalau mereka udah tahu kan jadi hidup dulu suka-suka mereka, pas udah deket baru mereka tobat. Bisa jadi mereka mungkin seperti itu ya. Emang. Jadi mati bareng gitu kan. Namun kehebohan berakhir ketika terungkap fakta bahwa telur ajaib itu hanyalah ulah penipu. Mendengar itu orang-orang kemudian marah, namun hanya sesaat. Setelah mereka justru tertawa keras-keras menertawakan kebodohan mereka sendiri. Berarti mereka bertobat itu mereka anggap bodoh, atau mereka percaya itu dia palsu bodoh. lah tobatnya berarti ya. Berarti palsu ya. Tobatnya hanya karena takut mau mati gitu ya. Kalian jangan seperti itu. Yang kedua, ini ramalan komet Halley. Bukan ramalan sih, komet Halley tulisannya. Komet tadi bukannya dipakai perhitungan ya? Mungkin. Setahu gua Nggak tahu. Komet Halley merupakan komet yang melesat di langit dan bisa dilihat dengan mata telanjang setiap 75-76 tahun sekali. Setiap 75 tahun dia kelihatan. Keberadaan komet Halley ditemukan oleh ilmuwan setidaknya sejak 240 sebelum Masehi. Dari zaman dulu banget nih. Zaman dulu orang udah melihat ini bintang ini. Namun pada tahun 1910, teleskop tidak bisa mendeteksi keberadaan komet yang seharusnya melintasi di langit tersebut. Jadi harusnya waktunya udah dia lewat pas dilihat, loh kok gak ada kan nih? diprediksinya kan setiap 75 tahun sekali kan. Tapi waktu tahun 1910 nggak kelihatan nih. Mungkin baru 75 tahun, tahun depannya kan. Sampai 76 tahun depannya mungkin. Berarti nggak ikutin pola yang seharusnya gitu. Keadaan ini diperburuk saat Yerkes Observatory mengumumkan ditemukannya cyanogen, zat beracun pada ekor komet. Berarti dia ngambil sampelnya dong. Mungkin dilihat kayak apa gitu ya, kayak dilihat bentuknya. Ya, dikutip dari The Guardian, astronom Prancis dan pengarang Camille Flammarion percaya bahwa zat cyanogen akan menembus atmosfer dan kemungkinan mengakhiri kehidupan di bumi. Kenapa tuh? Karena zatnya mungkin jadi di udara kali. Gue nggak ngerti kalimatnya nggak nyambung. Jadi kan pada tahun 1910 nggak kedeteksi nih, nggak terdeteksi yang harusnya ada melintasi langit itu. Tapi tiba-tiba dibilang keadaan diperburuk saat tuh Yerkes Observatory mengumumkan ditemukan cyanogen, zat beracun pada ekor komet. Diliwat gitu ya. Padahal nggak kan dia bilang awalnya nggak ada kan. Tapi dia bilang ada zat beracun di ekor kometnya. Agak membingungkan ya. Mungkin ini pertama nggak lewat, itu satu tanda. Abis itu mana sih ini? Gue nggak ngerti. Mungkin tahun 1910 nggak lewat, itu pertanda nih. Wah, mungkin tahun selanjutnya lewat. Ada bolong satu nih. Bisa. Itu tuh bolong satu. Udah nggak jelas nih. Udah nggak sesuai prediksi. Terus ditemukan zat beracun di ekor komet itu ya. Betul. Berarti ini ramalan dari para saintis berarti ya. Dari beberapa kejadian dijadikan satu, dan disimpulkan akan kiamat. Jadi astronom Prancis dan pengarang Camille Flammarion percaya bahwa zat cyanogen itu akan menembus atmosfer bumi dan membawa zat cyanogen itu ke bumi dan mengakhiri kehidupan di bumi. Karena beracun jadinya atmosfernya. Kemudian masyarakat menjadi panik. Charlatans menjual pil komet yang diakuinya akan membuat orang yang mengkonsumsinya tahan terhadap racun yang dibawa komet itu. Jadi ada orang membuat sebuah pil yang katanya bisa menahan racun. Ini si oportunis ini. Oportunis ya. Nyari melihat kesempatan dia nih. Akhirnya gara-gara isu ini masyarakat jadi giat berdoa.
Sementara itu Royal Greenwich Observatory di Inggris menyatakan komet akan mengakibatkan gelombang pasang hebat yang akan mengakibatkan Laut Pasifik kosong. Laut Pasifik jadi kosong gitu. Dan akhirnya komet pun datang pada 20 Mei 1910. Akhirnya datang juga 1910, Pak. Berarti dia tadi itu tahun 1910. Jadi dia tuh belum liwat. Tapi ternyata pas diteliti lagi yang kemarin-kemarin mungkin itu tuh ada racunnya. Jadi kalau tadi liwat lagi nih ada racunnya nih. Ini gua kawan kotak gua nih. Jadi tahun 1910 dibilang teleskop tidak bisa mendeteksi. Tapi tiba-tiba ketemu zat beracun di ekornya. Berarti kan muncul. Berarti enggak, bukan. Tanggal 20 Mei muncul. Berarti mungkin itu dia mendeteksi ada racun di yang sebelumnya. 75 tahun sebelum 1910 itu udah kebaca mungkin ada zat, baru diumumin pas tahun 1910. Emang kadang ramalan kan yang kayak gini-gini yang kiamat itu kadang suka nggak masuk akal juga gitu loh. Nggak, tapi ini mereka suka bikin sendiri. Antar kalimatnya kontradiksi gitu. Ya mungkin yang bikin artikel mabok gitu. Dan akhirnya komet pun datang pada tanggal 20 Mei 1910. Namun tidak terjadi hal apapun. Laut Pasifik tidak kosong dan kehidupan bumi tidak jadi berakhir. Iyalah. Belum berakhir. Cuma ini doang. Yang ketiga nih, ini terkenal nih, dia suka meramal-ramalkan kiamat nih. Si Nostradamus tahun 1999 dan bulan 7. Nostradamus bekerja sebagai spot apoteker dan cenayang di masa hidupnya pada abad ke-16. Dia dikenal dengan ramalannya yang seringkali menjadi kenyataan. Spot apoteker itu apa? Enggak apoteker. Oh. Apoteker. Kok bisa ada spotnya tadi? Tadi gue kira S itu. Mata gue agak jelas gitu ya. Dikutip dari Smashing List, salah satu ramalan yang menjadi kenyataan adalah kebakaran besar-besaran di London yang terjadi pada 5 September 1666. Wah, bencana ini memiliki banyak kesamaan dengan kutipan dari buku ramalan yang berbunyi, darah orang-orang baik akan menjadi permintaan di London, terbakar api di tahun 66. Ini tentunya membuat geger masyarakat. Ramalan lainnya yang dianggap menjadi nyata adalah revolusi Prancis dan bangkitnya Napoleon. Mungkin dia bukan meramal, dia kira-kira. Jadi, wah kayaknya ini begini nih, kayak Napoleon bakal bangkit nih. Terus kan mungkin masyarakat Prancis akan revolusi nih. Jadi dia nulis aja gitu. Taunya kenyataan beneran. Ini nanya betul lah. Maksudnya dia kan banyak kejadian nyata, jadi nyari ramalan dia. Dekade sesudahnya, kehebohan muncul berawal dari sejak 4 baris dari buku ramalan yang berbunyi sebagai berikut. Tahun 1999 bulan 7, dari langit turun Raja Teror Agung. Dia akan membangkitkan Raja Agung Mongol. Sebelum dan sesudahnya Mas diberkahi keberuntungan. Ini seperti kayak dia tuh tulis-tulis puisi-puisi gitu ya, kayak sesuatu yang harus dipecahkan gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya kenyataan nggak apa-apa, nggak kenyataan juga masuk gitu loh. Suka dia gitu. Jadi kayaknya kayak misalnya nggak kenyataan, loh kan saya mau cuma buat seni gitu. Bisa ya alasan-alasannya gitu. Jadi banyak orang berpikir ini tuh sudah jelas mengatakan pada prediksi akan ada sesuatu terjadi pada bulan Juli tahun 1999. Terus para pengikut Nostradamus tuh heboh. Nostradamus itu memiliki pengikut. Perkiraan bahwa tanggal yang disebutkan merupakan hari akhir merebak meteor hingga nuklir menjadi prediksi terjadinya hari kiamat tersebut. Pada bulan Juli 1999, John F. Kennedy Jr. dan istrinya tewas dalam kecelakaan pesawat. Hal ini menjadi berita sorotan seluruh dunia, khususnya Amerika Serikat. Dan memperkuat kebenaran ramalan Nostradamus. Jadi kayak udah berasa kayak tanda-tanda gitu. Presidennya meninggal. Namun bulan Juli 1999 itu berakhir dan dunia juga belum hancur. Meskipun begitu, interpretasi lainnya muncul. Tahun 1999 dianggap sebagai awal dari sesuatu yang mengatakan pada kehancuran dunia. Mungkin kayak mereka mau memulai milenium baru, dianggapnya ada kehancuran gitu loh dulu. Gosip-gosipnya juga kayak sistem komputer katanya juga berantakan jadinya gara-gara ganti tahun dari 1999 ke 2000 milenium ganti gitu, milenium. Ini yang keempat nih, virus Y2K. Jadi di pergantian tahun 99 ke tahun 2000 bukan hanya sekedar pergantian tahun, namun juga abad dan milenia. Ini membuat pergantian tahun tersebut dirayakan besar-besaran di seluruh dunia, mengantarkan pada demam milenium di seluruh dunia. Sampai muncul kan panji milenium kan. Iya betul. Parkop milenium. Perubahan besar-besaran ini juga mengakibatkan sebuah malfungsi pada sistem komputer yang lo bilang tadi nih. Jadi sejak tahun 1970 diperkirakan sistem komputer akan mengalami kesulitan karena 2 digit terakhir tahun. Yang pada tahun 99 terdata 99, pada tahun 2000 terbaca 00. Ketidaksiapan ini diperkirakan akan mengakibatkan komputer mengira kita kembali pada tahun 19.000. 1900. Wah, panjang banget, baru 2000 ini. Dan terjadi malfungsi, bukan hanya di komputer, namun sistem yang menggerakkan infrastruktur dunia. Perkiraan akan bencana pun bermunculan. Isu akan terjadinya peluncuran nuklir yang diakibatkan oleh salah terbaca tanggal bermunculan dan menghebohkan masyarakat dunia. Jadi takut kayak tiba-tiba nuklir meluncur sendiri gitu. Ya, karena
karena tanggalnya beda. Salah terbaca tanggal. Dikutip dari Augusta Chronicles, Bill Clinton yang saat itu menjabat sebagai presiden sampai turun tangan. Ini ada fotonya nih. Iya ada. Fotonya begini. Masalah Y2K tidak akan mengakibatkan senjata nuklir diluncurkan. Peluncuran nuklir membutuhkan campur tangan manusia. Jadi nggak mungkin karena kesalahan sistem muncul terbang sendiri. Gitu. Berikut bunyi pernyataan dari White House. Dalam kata lain, tidak masuk akal jika akan terjadi peluncuran nuklir dari kesalahan penulisan tanggal semata. Tahun 2000 pun berakhir dengan hanya sedikit glitch mengesalkan pada komputer. Jadi glitchnya mengesalkan ini ya. Jadi ya ada kesalahan dikit lah komputer kebaca. Mungkin data-data data-data yang di Excel gitu tahun 99 terus 00 dianggapnya balik lagi gitu. Tapi nggak ada nuklir yang diluncurkan. Ada. Nah ini yang kelima terakhir nih, ini agak konyol sepertinya. Harold Camping. Pada Mei 2011, pengkhotbah radio Harold Camping menarik perhatian dunia dengan prediksinya bahwa hari penghakiman akan tiba 21 Mei tahun 2011. Dimulai dengan gempa bumi dahsyat serentak di muka bumi. Bagi mereka yang percaya tanggal itu adalah hari penyelamatan. Banyak banget nih kayak orang yang bikin-bikin sendiri tanggalnya. Ya? Iya, supaya mungkin biar terkenal kali dianya. Jadi sensasi. Nah, saat 21 Mei berlalu, tidak ada satupun yang terjadi. Camping menghilang beberapa saat, lalu muncul kembali dan bersikukuh hari penghakiman memang nyata terjadi. Dalam situs stasiun radionya, ia menulis alih-alih gempa fisik yang terjadi adalah gempa bumi spiritual. Maksudnya apa nih, orang bergetar begitu, bingung gitu. Camping melanjutkan bahwa kiamat memang akan datang pada 21 Oktober meskipun diam-diam tanpa jeratan api dan pemandangan mengerikan. Kalau tahun gua. Betul juga, tapi nggak kiamat juga akhirnya. Lu malah disurprisein kan tahun 2011 kalau maksudnya. Oke, ramalan yang ke-6 ini ramalan tanggal 29 Juli 2016. Sudah lewat ya? Iya, tahun ini ya ternyata. Jadi lain kali kalau ada ramalan nggak usah dipercaya. Ramalan menyebar melalui video itu menyebut kiamat ini disebabkan berbaliknya kutub magnet bumi dan kemunculan Isa Al-Masih ke dunia untuk kedua kalinya. Apa hubungannya? Dan Nah, jadi dua-duanya menurut narator dalam video yang diunggah ke YouTube itu, bumi akan tergoncang, matahari berubah menjadi gelap, meteor berjatuhan, dan gunung serta pulau bergeser dari tempatnya. Apa penyebabnya tuh? Namun belakangan video lain muncul mengklaim bahwa video ramalan itu adalah jiplakan dan telah dieditnya isinya sebelum diunggah kembali ke YouTube untuk sekedar mencari popularitas. Iya, gue juga nggak tahu lagi. Ini sumbernya siapa? Kurang populer dia. Sumbernya nggak tahu tapi. Apa? Dari siapa? Siapa yang upload? Bukan, ini kan sebelumnya dia ngambil terus diedit kan. Video orang. Awalnya iya, videonya itu siapa itu yang bikin. Seseorang telah mengunggah ulang video kami dan mengatakan bahwa kiamat terjadi pada tanggal 29 Juli. Jelas John Preacher dari Armageddon News yang mengklaim punya video asli. Oh, si Preacher, John Preacher. Siapa ini? Enggak tahu. Dia punya YouTube channel Armageddon News, terus videonya diambil, narasinya dirubah. Oh, ya. Menurut dia, tidak ada kejadian apapun tanggal 29 Juli. Kami tidak pernah mengklaim hal seperti itu. Tanggal kiamat itu palsu yang dibuat untuk mencari popularitas di dunia maya. Soalnya dia gagal, kurang populer. Gue nggak tahu. Baru tahu sekarang deh gue. Preacher membantah dirinya dan organisasinya dikaitkan dengan video kiamat tanggal 29 Juli ini. Menurutnya ada ramalan-ramalan sebelumnya untuk memenuhi unsur terjadi kiamat. Seperti menaklukkan Yerusalem dan negara-negara Arab sekitarnya yang akan berlangsung selama 42 bulan sebelum Isa Al-Masih turun ke dunia dan terjadi gempa bumi dahsyat atau kehancuran total, tambah Preacher. Video ramalan kiamat pada tanggal 29 Juli itu dibuat oleh Kanal End Time Prophecies. Oh, jadi ada channel End Time Prophecies. Oh, kanal gitu. Channel. Bahasa Indonesia. Channel End Time Prophecies. Kanal ini pernah membuat ramalan-ramalan yang semuanya meleset. Jadi nggak usah dipedulin ya. Ini kayak channel YouTube cuma sengaja buat ini kiamat nih tanggal segini nih. Kagak jadi sini kiamat nih. Sebelumnya mereka meramalkan kiamat terjadi pada tanggal 6 Mei 2016 ketika sebuah asteroid menghantam bumi. Lewat juga. Ada asteroid itu ya? Nggak ngantem. Selain itu, mereka mengklaim bahwa Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan mengungkapkan jati dirinya sebagai Dajjal pada bulan Juni. Nanti abis dia pencabutan presiden dan akan mengungkapkan mungkin ya. Aduh, ada-ada aja nih orang ya. Itu pecahkan sudah. Apa saja sih ramalan-ramalan kiamat yang pernah diramalkan? Ya, ini baru ini baru kecil banget karena banyak banget. Ramalan yang lain. Banyak sekali. Dan nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar dan nggak masuk akal juga mungkin. Kalau kalian tahu lagi ramalan-ramalan lain yang mungkin kita belum sebutin, boleh komen di bawah. Sekarang waktu itu crack this egg. Kemarin tuh di sini nih. Kemarin di sini nih. Sekarang selalu tidur menggunakan sepatu. Apakah tuh?
Kalian tahu jawabannya? Komen di bawah. Jangan lupa untuk nonton kita setiap Rabu, Kamis, dan Jumat jam 4 sore. Tungguin jam 4 sore udah pantengin YouTube tuh. Ntar di subscription keluar video kita. Walaupun kadang-kadang suka salah jadwalnya sih. Nanti diatur lah bisa. Malah di video juga pada hari Jumat bilang hari Rabu. Iya. Rabu bilang Jumat. Kadang-kadang ngaco ya. Kesalahan minor seorang manusia ya. Yang tidak sempurna ini. Stay the king. Salam Crackers. Cek cek ting kumpriang.